Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kesalahan sebagai peluang, atau dengan kata lain, bagaimana suatu kesalahan kita ubah menjadi sebuah peluang. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, atau topik yang pertama, yaitu tentang kesalahan secara umum. Pada hakikatnya, kesalahan akan terjadi cepat atau lambat, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil yang dilakukan oleh mereka ataupun orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi itu sendiri, misalnya pada organisasi rumah sakit. Berbicara tentang kesalahan, maka erat kaitannya dengan pemberian sanksi ataupun hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan. Namun, kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa terdapat beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh pemberian hukuman ataupun sanksi yang berlebih. Misalnya, akan menghalangi karyawan untuk melakukan lebih dari yang minimum, karena mereka takut membuat lebih banyak kesalahan dan akan mendapatkan penderitaan. Artinya apa? Karyawan tersebut akan merasa tidak percaya diri atas apa yang mereka lakukan karena menganggap bahwa mereka tidak mampu dan akan membuat sebuah kegagalan ataupun kesalahan yang mengakibatkan pada organisasi itu sendiri. Kesalahan sebagai kebodohan daripada kegagalan. Biasanya, para pemimpin akan membuka pintu ke pendekatan yang baru untuk mengelola kesalahan tersebut. Daripada menghukum mereka yang melakukan kesalahan tersebut, mereka memperlakukan kesalahan sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mampu merangkul para karyawan yang melakukan kesalahan, akan memberikan dukungan agar mereka yang melakukan kesalahan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi bagaimana cara mereka untuk mengubah kesalahan tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Yang kedua adalah mengenali dan memulihkan dari kesalahan, yakni bagaimana kita mampu mengenal kesalahan yang kita lakukan dan bagaimana kita memulihkan dari kesalahan tersebut. Suatu organisasi dapat bertahan dan berkembang. Mereka harus mengembangkan tradisi yang mendukung karyawan dalam mengenali kesalahan dan bagaimana kita memperbaiki dampak yang telah terjadi atas kesalahan tersebut. Ini termaksud memungkinkan karyawan untuk mengambil tanggung jawab atas dampak tindakan yang telah mereka perbuat, serta bagaimana kita menjaga keterbukaan di tempat kerja. Yang penting juga untuk melaporkan dan mendiskusikan kesalahan dan menggunakannya sebagai bentuk peluang untuk suatu perbaikan, sehingga peranan pemimpin sangat diperlukan untuk mendukung para karyawan dalam mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Pemimpin juga harus memberikan ruang kepada para karyawan untuk melakukan diskusi agar mereka memilah ataupun berdiskusi tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah ataupun kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, sehingga akan terjalin hubungan yang emosional ataupun hubungan kedekatan antara seorang pemimpin ataupun karyawan agar organisasi tersebut dapat bertahan dan berkembang. Kesalahan dalam layanan perawatan kesehatan, di mana dalam pembahasan ini terdapat beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu yang pertama kesalahan secara umum, kesalahan dalam layanan perawatan kesehatan, kemudian menghormati suatu keunggulan, reaksi publik terhadap kesalahan, pelaporan kesalahan yang wajib, penyingkapan, serta pencabutan hak penyedia perawatan. Selanjutnya adalah mengharapkan kesempurnaan, di mana tidak pernah ada jaminan total dalam perawatan kesehatan. Dan saat ketidakpastian perawatan ditolak, ketika kesempurnaan diharapkan, maka penyedia layanan menjadi kambing hitam. Dengan munculnya program perawatan terkelola yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengendalikan biaya perawatan kesehatan yang begitu meningkat, program ini sayangnya telah menghasilkan tekanan yang sangat besar bagi organisasi, khususnya tekanan untuk kesempurnaan dengan biaya serendah mungkin. Dengan pengurangan biaya,
biaya meningkatkan harapan banyak pembayar, penyedia, dan pasien. Hasil jangka panjang menunjukkan bahwa manfaat pengurangan biaya dicapai dengan mengorbankan akses ke layanan dan kepuasan pasien. Selanjutnya adalah menghormati keunggulan. Belajar menghargai kesalahan sebagai katalisator untuk perubahan dan perbaikan membuka pintu ke peluang yang tidak terduga. Kesalahan memungkinkan para pemimpin untuk melihat sesuatu secara berbeda dan bahkan merevisi rencana mereka berdasarkan perspektif baru mereka. Dinamika organisasi yang penting muncul ketika para pemimpin mengakui bahwa menjadi benar sepanjang waktu bahkan tidak mungkin jika pemimpin tidak berinvestasi dalam selalu benar. Mereka akan mendapati karyawan menghargai sikap mereka dan lebih cenderung mendekati mereka dengan ide-ide baru. Artinya apa? Seorang karyawan maupun pemimpin harus saling menghormati keunggulan masing-masing. Misalnya, seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak bahwa seseorang karyawan harus memiliki keunggulan yang lebih dalam melakukan pelayanan. Namun, bagaimana kita mampu memberikan masukan atau menjadi panutan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri kita untuk lebih meningkatkan suatu keunggulan, khususnya terhadap organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah reaksi publik terhadap kesalahan dan pelaporan kesalahan wajib. Nah, reaksi publik terhadap kesalahan. Pemberitahuan kesalahan kepada publik memang akan berdampak kepada penyedia layanan. Namun, sehubungan dengan strategi tersebut, rekomendasi untuk menerapkan pelaporan wajib adalah konsisten dengan gagasan bahwa kesalahan merupakan peluang untuk perbaikan, walaupun akan memberikan respon yang kurang baik terhadap publik. Namun hal itu perlu dengan tujuan suatu organisasi mampu menyusun strategi dalam upaya perbaikan kesalahan, dan konsumen harus diberi informasi untuk membantu mereka masuk dan memilih penyedia layanan apa yang mereka butuhkan dan mereka mampu mendapatkannya secara baik. Nah, yang kedua, pelaporan kesalahan wajib, di mana pelaporan wajib berfungsi untuk menginformasikan kepada publik tentang kesalahan, tetapi dapat menghalangi penggunaannya sebagai peluang untuk perbaikan dengan memberitahu publik tentang kesalahan yang signifikan dan kelalaian penyedia layanan, tetapi menahan informasi tentang kesalahan kecil sehingga ini dapat dibawa ke tempat terbuka dalam organisasi dan digunakan sebagai kendaraan untuk suatu perbaikan. Yang artinya apa? Bahwa suatu reaksi publik terhadap kesalahan pelayanan kesehatan memang akan berpengaruh atau akan berdampak kepada penyedia layanan. Namun hal itu hal yang wajar karena seseorang atau mereka memang memiliki hak untuk melakukan suatu penilaian terhadap kinerja yang diberikan dalam suatu organisasi rumah sakit misalnya. Dan suatu pelaporan kesalahan wajib juga memang suatu keharusan yang perlu dilakukan, walaupun benar adanya akan memiliki dampak. Tetapi dari hal tersebut kita mampu melaksanakan perbaikan, menganalisis apa yang menjadi akar penyebab terjadinya kesalahan pelayanan, sehingga kita mampu membuat suatu gagasan bahwa kesalahan merupakan suatu peluang untuk melakukan suatu perbaikan yang lebih baik. Artinya apa? Kita sebagai pemberi layanan kepada masyarakat ataupun dalam hal ini misalnya pada organisasi rumah sakit, ketika pasien datang dan kita melakukan suatu kesalahan ataupun keterlambatan dalam penanganan, mungkin hal yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan permintaan maaf kepada pasien maupun keluarga pasien atas kelalaian yang telah kita lakukan, sehingga dalam hal itu keluarga maupun pasien bisa memahami keadaan yang sedang terjadi pada saat mengapa kita melakukan keterlambatan penanganan tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah tentang penyingkapan atau pengungkapan dan pencabutan hak penyedia perawatan. Pertama, tentang pengungkapan. Pengungkapan kesalahan memberikan kesempatan untuk mengenali kerusakan. Selain itu, tergantung pada situasinya. Orang yang melakukan kesalahan mungkin memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan maaf ataupun tawaran suatu perbaikan.
Meskipun kode profesional tidak secara jelas menyatakan kapan permintaan maaf atau perbaikan tersebut diharapkan, namun penyedia perawatan di setiap disiplin ilmu, tidak hanya dokter, mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana pengakuan kesalahan tersebut secara moral yang dibutuhkan. Chapter 5. Peluang untuk layanan perawatan kesehatan, kepemimpinan perawatan kesehatan yang terdiri dari kesalahan dan peluang. Peluang layanan perawatan kesehatan. Setelah kesalahan dianggap sebagai peluang, kesalahan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan beberapa pendekatan baru. Pendekatan baru ini termasuk intervensi yang dimodifikasi untuk menangani kesalahan. Kesalahan sistem versus kesalahan individual. Banyak retorika telah dikhususkan untuk penyebab kesalahan medis terkait dengan sistem, sebagian sebagai hasil dari publisitas signifikan yang dihasilkan oleh laporan IOM tahun 2001 baru-baru ini bahwa menyampaikan tentang pasien, keselamatan dan kesalahan medis, di mana media sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan kesehatan dan publik semuanya telah menyatakan keprihatinan dan mendesak agar sesuatu bisa untuk dilakukan, dan akibatnya para pemimpin layanan kesehatan diharapkan mampu memberi perhatian khusus pada masalah yang terkait dengan sistem. Meskipun laporan IOM menekankan pentingnya faktor yang berhubungan dengan sistem untuk mengurangi terjadinya kejadian yang berupa kesalahan seperti sistem keselamatan, desain pekerjaan, dan administrasi pengobatan, solusinya tidak terletak pada salah satu pendekatan. Masalahnya bukan pada orang jahat yang bekerja di layanan kesehatan, tetapi orang baik yang bekerja di sistem yang buruk. Sistem yang buruk itu diciptakan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki. Nah, lebih lanjut, pendekatan sistem yang digunakan dengan sendirinya tentu memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, di antaranya yaitu mengurangi perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari perawatan, terutama dalam bidang hubungan, kemudian meratakan variasi yang menguntungkan dalam praktik, mempromosikan apa yang salah dan menyimpang sebagai semata-mata kesalahan teknis, dan melemahkan komitmen moral para profesional. Dengan kata lain, memasukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem dan perilaku individu dalam analisis sebuah kesalahan itu adalah penting. Nah, di mana para pemimpin mengembangkan pendekatan baru untuk manajemen kesalahan yang efektif dan berkelanjutan. Remediasi versus disiplin. Cara di mana akuntabilitas profesional kesehatan ditentukan oleh Dewan Perizinan Negara cenderung mendorong para pemimpin untuk melembagakan tindakan disipliner terhadap pembuat-pembuat kesalahan. Untuk satu hal, remediasi misalnya yang terdiri dari konseling dan bimbingan yang diberikan tepat waktu berfungsi untuk melindungi martabat penyedia layanan dan meminimalkan rasa malu dari adanya kesalahan. Selain itu, perbaikan konsisten dengan penanganan kesalahan sebagai peluang gunanya untuk mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Strategi ini juga membuat sistem dan individu bertanggung jawab untuk menangani kesalahan-kesalahan. Lebih lanjut, bahwa strategi tersebut menempatkan pemimpin sebuah organisasi pada posisi untuk mengelola kesalahan tanpa pelaporan tambahan kepada lembaga-lembaga di luar. Ini adalah keuntungan karena pemimpin adalah yang terbaik untuk mengelola kesalahan kecil dan bekerja dengan penyedia untuk memastikan bahwa kesalahan ini tidak akan terulang kembali. Meskipun tidak secara tradisional diberi label remediator, sebagian besar pemimpin yang terampil dalam teknik remediasi, terutama dalam hal memberikan umpan balik, akan membahas situasi secara pribadi terlebih dahulu, yang menjadi spesifik dan berfokus pada fakta, kemudian menindaklanjuti untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Pemimpin dapat mengurangi kesalahan kecil tanpa menyebabkan penyedia merasa malu dan bersalah yang tidak perlu dan berlebihan.
Berdasarkan penjelasan yang ada bahwa kesalahan yang membawa resiko kerugian berupa fisik, emosional, atau finansial yang signifikan atau kesalahan yang menunjukkan pola pengulangan memerlukan pengawasan dan manajemen yang lebih baik. Maka dari itu pemimpin harus tetap menahan diri untuk tidak menggunakan disiplin sampai masalah yang terkait dengan sistem dan individu dievaluasi di mana pola ketidakmampuan atau kelalaiannya telah ditemukan. Tujuannya dalam pendekatan kesalahan sebagai peluang, kita mampu belajar dari kesalahan dengan memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dengan sistem. Dan dengan menerapkan revisi yang sesuai dalam proses kerja, disiplin harus menjadi intervensi yang terakhir. Kepemimpinan perawatan kesehatan yang terdiri dari kesalahan dan peluang. Semua orang mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya berasal dari keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau praktik, tetapi kita juga belajar dari kesalahan, dari kerusakan atau situasi yang tidak berjalan dengan baik. Namun kebanyakan orang enggan mengungkapkan kegagalannya, terutama saat bekerja di depan orang lain. Dan ini tentu saja merupakan kesalahan. Keengganan untuk membicarakan kesalahan berarti seluruh tim akan berisiko kehilangan informasi penting yang dapat diperoleh dari melihat kesalahan dengan cermat. Lebih buruk lagi, kemungkinan orang lain akan mengulangi kesalahan yang sama dan meningkat secara dramatis. Perlu ditingkatkan bahwa adat kebiasaan seringkali menyediakan kebutuhan untuk mengenali kesalahan, dan memang benar bahwa mengubah apa yang telah ada, yang telah terlibat merupakan jangka yang pendek. Rutinitas kebiasaan sudah biasa, nyaman, dan biasanya berhasil dan hanya bersifat sementara. Namun, kelangsungan hidup jangka panjang harus menjadi fokus. Keinginan sebagian besar pemimpin untuk mengalami stabilitas dalam kehidupan kerja, mereka merasa sulit untuk mengakui bahwa sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan perlu dilakukan revisi. Para pemimpin kuantum menyadari bahwa praktik yang rutin dan prosedur operasi standar serta protokol tradisional jarang memenuhi kebutuhan organisasi untuk jangka waktu yang lama. Selalu perlu mengutak-atik proses untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dengan lingkungan. Pemimpin tradisional cenderung menghargai dalam tanda kutip menjadi benar. Mereka ingin dilihat sebagai sumber daya yang kompeten dan komprehensif. Dengan demikian memenangkan rasa hormat dari para karyawannya. Bab ini berdiskusi tentang 5 kesalahan kepemimpinan. Yang pertama itu adanya kegagalan untuk beralih ke layanan perawatan kesehatan berbasis nilai. Yang kedua, kegagalan memiliki produk perawatan kesehatan. Yang ketiga, kepemimpinan yang terfragmentasi. Yang keempat, dehumanisasi penyedia layanan kesehatan. Dan yang kelima, menuntut yang tidak mungkin. Baik, berikut penjelasannya. Kesalahan pertama yaitu kegagalan untuk beralih ke layanan perawatan kesehatan yang berbasis nilai. Penjelasannya yaitu sumber daya keuangan telah menjadi fokus pengambilan keputusan klinis. Petugas keuangan yang bekerja dengan rajin untuk memaksimalkan penggantian dan mengurangi biaya, sementara penyedia layanan melakukan yang terbaik untuk memberikan perawatan komprehensif yang diharapkan oleh konsumen. Banyak pemimpin yang percaya bahwa kinerja keuangan yang baik akan mendukung kualitas klinis dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Penting bagi para pemimpin untuk terus menghubungkan kembali sistem dengan pasar dan membangun kembali keseimbangan antara layanan yang merupakan pemberi bantuan, kualitas, dan biaya.
Nilai perawatan kesehatan dalam sistem pembayaran retrospektif ditentukan oleh penyedia, bukan oleh pasien. Penting untuk dicatat bahwa perilaku penyedia tidak untuk dimaksudkan mengurangi pentingnya masalah fiskal. Namun, dengan tidak adanya permintaan untuk akuntabilitas fiskal yang nyata, penyedia diharapkan memberikan yang terbaik dari segalanya. Harus memberikan layanan perawatan kesehatan sebanyak mungkin. Masalah fungsional, peran dan klinis menjadi perhatian utama, bukan masalah keuangan. Faktanya, diskusi tentang masalah keuangan oleh penyedia layanan dianggap tidak tepat dan tidak untuk disarankan. Peluang pertama yaitu berlatih pasar. Saat memulai perjalanan untuk mengubah pekerjaan organisasi untuk mendukung nilai pasar, para pemimpin perlu mengingat bagaimana perawatan kesehatan sampai pada keadaan saat ini. Memperbaiki kesalahan pasar memerlukan peralihan dari mengelola laba menjadi mengelola misi organisasi dalam memberikan perawatan kesehatan yang berbasis nilai. Proses perawatan pasar dengan dolar yang tersedia tidak dapat dimulai tanpa pemahaman tentang nilai yang ditukar. Mengurangi atau mengontrol layanan tanpa pemahaman yang jelas tentang nilai kontribusi masing-masing disiplin ilmu terhadap hasil klinis adalah seperti mengambil bidikan dalam kegelapan. Nah, maka dari itu ini merupakan contoh yang tidak bertanggung jawab. Makanya perlu dijelaskan apakah nilai itu. Nilai layanan perawatan kesehatan merupakan bagian integral dari kepemimpinan kuantum. Nilai ini yang didefinisikan melalui persamaan yang mengandung 3 elemen biaya, kualitas, dan layanan, dan bukan hanya masalah dolar. Persamaan yang tepat dirumuskan sebagai berikut. Nilai perawatan kesehatan sama dengan sumber daya, yaitu dana dan tenaga kerja dan persediaan, ditambah kualitas, kesesuaian intervensi, ditambah layanan yang berupa kepuasan dan hubungan yang efektif. Menemukan nilai dari layanan perawatan kesehatan memerlukan pemimpin perawatan kesehatan dan penyedia perawatan dengan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, apa layanan sebenarnya yang disediakan? Kemudian bagaimana proses organisasi mendukung layanan ini? Apa interaksi antara proses ini dan apa dampak layanan terhadap pasien dan komunitas? Jawaban-jawaban atas pertanyaan ini memandu para pemimpin dan penyedia layanan kesehatan menuju pilihan-pilihan yang bijak, menuju keputusan klinis yang paling hemat biaya dan menghasilkan layanan berkualitas tinggi yang diberikan dengan biaya yang terendah. Matrik perawatan kesehatan berbasis nilai. Matrik perawatan kesehatan yang berbasis nilai untuk menentukan nilai perawatan kesehatan, pemimpin dan penyedia dihadapkan pada keputusan apa yang harus diukur, apa metrik kesuksesan, apa yang dimaksud dengan nilai bagi konsumen, bagaimana semuanya metrik saling terkait, dan manajemen keuangan saat ini berkaitan dengan statistik seperti margin laba bersih, nilai sekarang bersih, laba atas ekuitas, laba atas investasi, dan laba atas aset. Menyerahkan layanan yang tidak bernilai tambah. Kebanyakan penyedia layanan kesehatan berasumsi bahwa setiap layanan yang diberikan adalah layanan esensial dan tidak ada peluang untuk mengubah pola layanan. Di sini kita percaya bahwa jika suatu layanan tidak membuat perbedaan bagi kesehatan pasien, maka tidak akan menambah nilai dalam hal peningkatan kesejahteraan. Dan di sini tidak akan ada layanan yang tidak bernilai tambah. Pertimbangkan pasien yang menderita diabetes kronis yang tidak terkontrol. Pasien biasanya dirawat di rumah sakit untuk stabilisasi dan pengobatan. Nah, selama setiap perawat inap, pasien menerima pendidikan diabetes dan menghadiri 2 sesi informasi sesuai dengan standar perawatan yang ditetapkan. Terlepas dari instruksi tersebut, pasien dan keluarga tidak pernah dapat berkomitmen untuk melakukan perubahan pola makan yang diperlukan, juga tidak berencana untuk membuat perubahan apapun.
Dalam hal ini, pendidikan diabetes telah gagal membuat perbedaan dalam hal stabilitas klinis, pengetahuan tentang penyakit, atau kemampuan untuk mengelola kesehatan pasien. Akibatnya, ini adalah layanan non-nilai tambah, mengingat beban kerja yang luar biasa dari penyedia layanan harus diberikan kepada pasien dalam bentuk singkat atau tidak sama sekali. Rekam medis pasien harus mencerminkan kenyataan dari situasi tersebut, yaitu bahwa pendidikan berkelanjutan dipertimbangkan tetapi tidak dilaksanakan karena kurangnya efek klinis yang diharapkan. Perawatan kesehatan berbasis tim, di mana agar layanan perawatan kesehatan dan praktik kepemimpinan menerima jenis pemeriksaan kritis yang dibutuhkan, pemimpin dan anggota tim lainnya harus menjalani pembaruan dalam semangat tim. Setiap keputusan yang dibuat oleh penyedia harus mempertimbangkan pilihan dan keputusan orang lain. Dalam praktiknya, penyedia jarang bertindak sebagai tim dalam melaksanakan intervensi dan mengevaluasi perawatan, dan setiap penyedia memberikan jenis perawatan yang menurut disiplin penyedia paling baik, seperti yang ditunjukkan oleh standar praktik yang ditetapkan disiplin tersebut. Kesesuaian yang baik antar keputusan yang dibuat sepanjang kontinum perawatan, penyedia dan pasien harus menunjukkan pola komunikasi dan interaksi yang kuat. Kesalahan yang kedua, yaitu kegagalan memiliki produk perawatan kesehatan. Terlepas dari kegagalan organisasi perawatan kesehatan yang dirasakan di masa lalu dalam mengelola proses internal, kembalinya pengawasan dan manajemen perawatan kesehatan ke titik layanan yang diperlukan, di mana untuk meminimalkan birokrasi dan mendukung pergeseran ke arah penggunaan kesalahan sebagai peluang, mungkin transisi dari sistem pembayaran retrospektif ke sistem pembayaran tetap telah memastikan bahwa layanan efektif yang disediakan dalam parameter pasar. Pengawasan kepegawaian, penjadwalan, manajemen rasa sakit, arahan di muka dan sebagainya oleh lembaga eksternal mengganggu kinerja dan akuntabilitas kepemimpinan internal. Namun, adanya panggilan publik untuk organisasi yang memenuhi tanggung jawab inti dari manajemen kesalahan, kepegawaian yang aman dan manajemen akan memperkuat gagasan bahwa pemimpin perawatan kesehatan sebelumnya tidak cukup bertanggung jawab. Peluang kedua dari kesalahan yang kedua ini adalah beralih dari pengawasan eksternal ke akuntabilitas internal. Ada kebutuhan yang jelas akan peraturan eksternal yang lebih sedikit dan akuntabilitas yang lebih profesional dalam organisasi. Tempat pertanggungjawaban kualitas klinik terletak pada setiap profesi dan isinya tentu ditentukan oleh adanya standar. Akuntabilitas untuk sistem, struktur, dan proses organisasi terletak pada para pemimpinnya dan isinya ditentukan oleh visi, misi, dan nilai dari organisasi. Kontrol atau pengawasan layanan dan kepemimpinan organisasi berada pada Dewan Pengurus karena anggotanya memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani tentu jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh badan akreditasi eksternal. Akuntabilitas hidup. Perawatan kesehatan yang berbasis akuntabilitas merupakan fondasi penting untuk pendekatan kesalahan sebagai peluang yang direkomendasikan bahwa untuk memastikan akuntabilitas untuk proses sistem, ekspektasi kinerja harus didefinisikan dengan jelas untuk dibagikan oleh semua anggota organisasi dan kinerja yang memenuhi ekspektasi yang nyata harus dikenali dan dihargai. Selain itu, ketidakmampuan atau kegagalan untuk menjalankan perilaku yang baik diharapkan harus ditangani secara tepat waktu. Para pemimpin yang mengabaikan ketidakmampuan karena mereka ingin menghindari konfrontasi, maka masalah tersebut akan hilang begitu saja dan tidak realistis dan akan merusak moral organisasi karena berdampak pada penurunan standar kinerja. Pemimpin kuantum kompeten tidak hanya dalam mengelola ketidakmampuan, tetapi juga melatih anggota tim lain dalam mengelola ketidakmampuan. Pemimpin tahu bahwa mengelola ketidakmampuan sangat terkait dengan peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan moral karyawan serta penurunan
kesalahan. Kompetensi politik. Karyawan yang terlibat dalam memberikan layanan merupakan kompetensi politik. Kompetensi politik didefinisikan oleh Longes tahun 1998 sebagai kapasitas ganda untuk menilai secara akurat dampak dari kebijakan publik pada area tanggung jawab seseorang dan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik di tingkat negara bagian dan lokal. Untuk setiap layanan perawatan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah rumah sakit, pimpinan rumah sakit harus memahami layanan tersebut dan mencoba untuk menentukan dampak yang diharapkan dari kebijakan publik dan kebijakan akreditasi rumah sakit dan rencana kesehatan pada layanan tersebut. Kebijakan dan prosedur organisasi dirancang untuk memasukkan standar profesional, menentukan ekspektasi, dan meningkatkan kualitas layanan. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan standar, bertentangan dengan harapan, atau menghambat kualitas layanan, penyedia yang kompeten secara politik dapat mengkomunikasikan masalah yang menjadi perhatian dan memfasilitasi revisi kebijakan. Kesalahan 3. Kepemimpinan terfragmentasi. Organisasi perawatan kesehatan tradisional mengandalkan profesional klinis untuk memberikan layanan yang ditentukan oleh misi, dan mereka mengandalkan profesional manajemen untuk membuat proses layanan yang lebih efisien dan efektif. Tekanan keuangan dan persaingan berkelanjutan yang dialami oleh organisasi perawatan kesehatan, perawatan pasien seringkali kalah dari prioritas keuangan. Nyatanya, hanya memiliki sedikit peluang untuk mengurangi pengeluaran. Para pemimpin perawatan kesehatan seringkali akhirnya mencari cara untuk mengelola permintaan akan layanan perawatan kesehatan daripada mengelola pengeluaran. Nah, peluang yang ketiga yaitu kepemimpinan holografik. Strategi meminimalkan persaingan antara prioritas keuangan dan klinis dengan meningkatkan kolaborasi menuntut adanya model baru dari kepemimpinan perawatan kesehatan. Pemimpin dalam organisasi perawatan kesehatan kuantum harus komponen dan berpengetahuan luas baik dalam perawatan kesehatan maupun manajemen pasar. Posisi kepala eksekutif atau administrator perawatan pasien harus ditempati oleh seseorang yang memiliki pelatihan klinis tingkat lanjut, misalnya seorang dokter, perawat, pekerja sosial, atau ahli terapi fisik, dan memiliki keahlian dalam pengelolaan layanan klinis. Basis pengetahuan kepala eksekutif harus mencakup pemahaman tentang bagaimana layanan diberikan, apa hasil mereka, bagaimana memperkirakan biaya, dan bagaimana menentukan ketersediaan penggantian. Latar belakang dalam bisnis akhir perawatan kesehatan tidak dengan sendirinya cukup untuk memimpin organisasi perawatan kesehatan pada abad ke-21. Maka, kompetensi baru mencerminkan perspektif terpadu atau holografik pada pengalaman perawatan kesehatan yang mencakup aspek teknis, relasional, dan adanya kesengajaan dari perawatan pasien. Pemimpin perawatan kesehatan kuantum harus memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan prosedural penyedia dan harus memiliki keterampilan untuk terhubung ke dalam infrastruktur sistem. Semua posisi operasional atau lini dalam perawatan kesehatan memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang secara bersama-sama mencerminkan perspektif perawatan kesehatan holografik. Kesalahan 4. Dehumanisasi penyedia perawatan kesehatan. Tekanan keuangan yang dialami oleh organisasi perawatan kesehatan tidak hanya berdampak pada jenis dan jumlah layanan yang diberikan, akan tetapi pasien juga telah mengubah bagaimana para pemimpin di rumah sakit yang mengelola penyedia layanan kesehatan dapat mengurangi adanya kesalahan. Dalam beberapa kasus, penyedia menganggap perlakuan mereka yang tidak peduli dengan melihat dari diri mereka sebagai bukti bahwa penyedia dapat menunjukkan pengurangan staf secara berkala, jumlah staf berdasarkan rasio, penghapusan program pendidikan yang berkelanjutan, dan penggunaan bonus perekrutan.
pengurangan tenaga kerja, penghapusan posisi kepemimpinan dan penyedia perawatan dengan sedikit atau tanpa peringatan telah merusak moral tenaga kerja perawatan kesehatan. Para pemimpin yang kompeten dan penyedia perawatan merasa semakin sulit untuk pulih kembali dan mencari pekerjaan baru. Terlepas dari bagaimana penghentian ditangani, biasanya biaya yang diakibatkan oleh adanya gangguan di tempat kerja tidak bisa diukur. Staffing berdasarkan rasio. Tingkat kepegawaian terkait erat dengan insiden kesalahan medis. Potensi staf yang tidak tepat untuk menyebabkan peningkatan jumlah kesalahan medis umumnya diakui tetapi tidak selalu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Pembekuan perkembangan. Dalam hal ini, pembekuan perkembangan maksudnya adalah mendemoralisasi penyedia dengan ketidakkonsistenan dukungan kepemimpinan untuk melanjutkan pendidikan yang bertujuan memberi mereka keterampilan apa yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif di layanan kesehatan. Memperkerjakan bonus. Dalam praktik penawaran bonus sign-on didasarkan pada dua asumsi bahwa individu biasanya akan bertindak dengan cara yang menurut mereka akan membuat mereka lebih baik dan bahwa mereka umumnya percaya bahwa lebih baik itu berarti lebih banyak pemberian bonus. Peluang keempat adalah mengevaluasi penyedia perawatan kesehatan sebagai modal vital. Nah, dalam hal ini tantangan bagi para pemimpin adalah membuat keputusan perekrutan dan pemberhentian dari perspektif luas yang dapat dipertimbangkan untuk memperhitungkan berbagai indikator kinerja, bukan hanya arus kas bulanan atau biaya jangka pendek, tetapi keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan penuh dari efek pengurangan staf dan restrukturisasi pada hasil perawatan pasien, di mana kemampuan penyedia perawatan untuk memberikan layanan perawatan kesehatan harus secara efisien dan efektif. Kepegawaian berbasis bukti. Penempatan staf yang efektif bukan hanya masalah jumlah tetapi juga adanya gabungan. Hal ini membutuhkan pengembangan strategi baru dan kreatif untuk mengelola kombinasi beban kerja yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi serta ketersediaan dan pasokan penyedia pelayanan kesehatan yang berkompeten. Staf untuk kebutuhan pasien. Dalam menentukan kebutuhan perawatan pasien harian dan jumlah serta gabungan penyedia layanan yang tepat, para pemimpin perlu mempertimbangkan interaksi dinamis dari faktor ekonomi, teknologi, dan ketersediaan tenaga kerja. Harapan terbesar untuk mengembangkan standar yang valid terletak pada pemahaman keterkaitan rasio perawat pasien dan kebutuhan pasien. Akuntabilitas bersama untuk pembelajaran. Penyedia layanan kesehatan memiliki minat untuk terus memperoleh lebih banyak pengetahuan dan mengembangkan keterampilan baru sepanjang kehidupan karir mereka. Nah, organisasi yang memperkerjakan mereka memiliki minat yang sama. Faktanya, berinvestasi pada karyawan adalah cara bagi organisasi untuk berinvestasi di masa depan. Oleh karena itu, bagi organisasi manapun, untuk membuat program yang mengakui upaya pendidikan berkelanjutan bagi para penyedia merupakan komitmen untuk terus bekerja di organisasi sebagai quid pro quo. Dalam kasus di mana karyawan yang membayar untuk melanjutkan pendidikan mereka sendiri dan menunjukkan peningkatan kinerja, mereka merupakan pelayanan kesehatan yang berhak diakui kemampuan mereka melalui beberapa bentuk kompensasi seperti kenaikan gaji. Kesalahan yang kelima, menuntut dan tidak mungkin. Tugas penyedia layanan kesehatan semakin rumit dan terkadang membebani, memang karena adanya penugasan yang dilakukan sering kehilangan semangat karena diminta untuk melakukan lebih dari yang mereka mampu, dan banyak orang apa yang diminta dan apa yang dilakukan itu berbeda.
Peluang yang kelima, mengelola celah kebutuhan sumber daya sebagai tim. Ada beberapa strategi menawarkan bantuan dalam meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan perawatan kesehatan dan sumber daya staf. Ini ada beberapa poin yang termasuk sebagai berikut. Pastikan bahwa sistem yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan perawatan pasien valid dan handal. Yang kedua, menghilangkan layanan yang bernilai tambah. Setelah memeriksa dengan cermat semua layanan untuk mengukur bagaimana pengaruhnya terhadap hasil, hilangkan layanan yang umumnya gagal untuk mendapatkan hasil yang positif. Yang ketiga, tunda fungsi non-kritis sampai sumber daya staf tersedia. Beberapa intervensi agar efektif yaitu bergantung pada pengiriman layanan pada waktu yang tepat. Intervensi lain yang tidak peka terhadap waktu dapat ditunda dengan mengorbankan beberapa pengobatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu kaji ulang upaya sebelumnya untuk menyediakan perawatan tambahan dan pindahkan staf dari unit ke unit untuk mengungkap peluang untuk menempatkan beberapa personel agar dapat digunakan dengan lebih baik. Sebagai kesimpulan, bukan kesalahan yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita menanggapi kesalahan ketika kita lupa bahwa kesalahan itu sebenarnya wajar. Wajar selama masih ada sedikit kemanusiaan. Dengan mengingat bahwa kesalahan itu wajar, kita akan lebih mungkin untuk mengenali bahwa kesalahan selain menyebabkan ketidaknyamanan atau kesulitan, juga akan menawarkan peluang untuk perbaikan. Sayangnya, sebagian besar pemimpin memandang kesalahan sebagai sesuatu yang berbahaya dan percaya bahwa tanggung jawab mereka untuk mendisiplinkan mereka yang melakukan kesalahan dengan pendekatan hukum untuk manajemen kesalahan akan mendorong kerahasiaan dan mencegah analisis situasi dan pengembangan strategi untuk menghindari kesalahan yang berulang. Setiap perubahan pada sistem saat ini berpotensi mengancam basis kekuatan pemimpin yang sudah mapan. Struktur kekuasaan dan budaya organisasi sering membiaskan perspektif mereka yang mendapat manfaat dari sistem yang ada. Perubahan dalam struktur organisasi dan peran anggotanya dapat meningkatkan kekuatan beberapa anggota dan mengurangi kekuatan yang lain. Beberapa akan menolak sistem penghargaan atau metrik yang mengurangi status dan otoritas mereka dalam organisasi. Namun demikian, pergeseran dari budaya yang menyalahkan ke budaya terbuka, di mana kesalahan dianggap sebagai peluang untuk perbaikan, akan membutuhkan pemimpin untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kekuasaan dianggap dan mendorong organisasi menuju kesuksesan. Mengelola kesalahan sebagai peluang dan meningkatkan layanan kita tanpa merendahkan nilai-nilai kita dan merongrong komitmen kita terhadap keselamatan publik tetap menjadi tantangan yang sangat penting. Presentasi dari 5 kesalahan kepemimpinan yang dibahas dalam bab ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kepada pembaca bahwa banyak praktik yang telah lama dipegang mungkin tidak lagi efektif. Peluang yang dibahas hanyalah beberapa dan dari banyak yang tersedia bagi para pemimpin perawatan kesehatan yang kreatif. Peluang yang hanya menunggu penemuan dan pengujian. Salah satu peluang yang saat ini adalah lazim. Kesempatan untuk membikin ulang pekerjaan perawatan kesehatan menggunakan model yang berbasis nilai hanya dapat berfungsi untuk meningkatkan sistem di mana kemitraan antara pasien, keluarga, dan penyedia bekerja untuk memberdayakan pasien untuk mengelola kesehatan mereka sendiri. Nah, akhirnya bahkan ketika ada yang tidak beres dan kesalahan yang berlimpah, percayalah pada perjalanan kita bahwa dari pelajaran yang kesalahan yang ada, kita dapat mengambil hikmah dari kesalahan tersebut dan temukan hadiah dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya, adapun saran yang dapat kami berikan dari kelompok 5 mengenai quantum leadership terkhusus pada topik kesalahan sebagai peluang adalah yang pertama, seorang pemimpin harus mampu mengubah sebuah kesalahan atau kegagalan di dalam organisasi menjadi sebuah peluang ataupun kesempatan dalam melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas dari organisasi tersebut. Yang kedua, seorang pemimpin harus mampu menjelaskan apa yang menjadi keuntungan dan kerugian terhadap sistem pelaporan wajib, baik itu pelaporan kepada publik maupun pelaporan di dalam ataupun kepada anggota suatu organisasi tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin perawatan kesehatan mampu mengubah sebuah kesalahan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sebuah peluang dalam perbaikan organisasi tersebut. Artinya apa? Seorang pemimpin mampu membangun komunikasi yang baik antar sesama di dalam organisasi. Dan yang kedua, bagaimana seorang pemimpin membangun suatu strategi, yaitu misalnya pada penerapan manajemen risiko yang gunanya adalah meminimalisir suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mampu membuat sebuah kerugian terhadap pelayanan.